Perkenalkan, nama saya Rido Widya Oktavian. Saya Anissa Aulia. Saya Talita Amalia Siva. Saya Anissa Aulia. Saya Edwina Oktariani. Saya Anissa Oktavian. Komputer dan komponen penyusunnya. Secara umum, komputer adalah peralatan elektronik yang menerima, memasukkan data, mengolah data, dan memberikan hasil keluaran dalam bentuk informasi, baik itu berupa gambar, teks, suara, maupun video. Secara sederhana, sebuah komputer menerima masukan dari peranti masukan, memproses masukan tersebut, dan menghasilkan output. Sistem komputer. Sistem komputer terdiri atas beberapa bagian berikut. Yang pertama, perangkat keras, hardware. Yang kedua, perangkat lunak, software. Dan yang ketiga, pengguna. Semua komponen tersebut saling mendukung, sehingga komputer dapat beroperasi. Perangkat keras komputer membutuhkan perangkat lunak agar komputer bisa dihidupkan dan difungsikan. Jika hardware yang tidak disertai software, komputer hanyalah sebuah mesin yang tidak berguna. Perangkat keras atau biasa disebut dengan hardware adalah komponen fisik pada komputer yang dapat disentuh, dilihat, maupun dipindahkan. Contoh dari perangkat keras adalah mouse, hard disk, prosesor, RAM, printer, scanner, dan lain-lain. Perangkat lunak biasa kita sebut dengan software. Software memang tidak terlihat secara fisik, tetapi berfungsi dan dapat dioperasikan oleh pengguna melalui antarmuka yang telah disediakan. Fungsinya ialah untuk menjembatani pengguna dengan perangkat keras. Perangkat lunak adalah kode-kode program yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman. Jika sistem komputer diibaratkan manusia, perangkat keras atau hardware bisa disebut otak, dan perangkat lunak atau software bisa disebut juga dengan pikiran. Contoh dari perangkat lunak atau software ini adalah sistem aplikasi, sistem operasi, dan lain-lain. Komputer personal, PC, personal komputer. Komputer personal atau PC memiliki ukuran yang lebih besar daripada komputer mikro dan memiliki kemampuan penyimpanan dan pengolahan data. Ini komputer. Berbeda dengan komputer personal, komputer mini berukuran besar dan mempunyai kapasitas memori maupun pemroses yang lebih besar. Komputer mini dipakai menunjang kebutuhan pengelolaan informasi perusahaan skala menengah. Mini PC merupakan komputer peralihan dari komputer personal ke komputer mini yang dipakai untuk industri kecil atau personal, untuk keperluan profesional atau keperluan industri kecil. Komputer mainframe. Komputer mainframe berukuran lebih besar dibandingkan dengan komputer dan biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan sebagai server. PC merupakan komputer peralihan dari komputer personal ke komputer mini yang dipakai di industri. Biasanya dipakai untuk industri kecil atau personal, untuk keperluan profesional atau industri kecil. Mini komputer. Berbeda dengan komputer personal, komputer mini berukuran lebih besar dan mempunyai kapasitas memori maupun pemroses yang lebih besar. Komputer mini dipakai menunjang kebutuhan pengolahan informasi perusahaan skala menengah. Komputer mainframe. Komputer mainframe berukuran lebih besar dibandingkan dengan komputer dan biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar sebagai server. Superkomputer. Dibandingkan dengan komputer lainnya, superkomputer memiliki ukuran yang paling besar dan memiliki kapasitas pengolahan data dan kinerja yang paling kuat. B. Interaksi manusia dan komputer. Sebuah sistem komputasi terdiri atas perangkat keras dan perangkat lunak yang saling berinteraksi. 1. Berbasis GUI. Merupakan antarmuka yang menggunakan menu grafis untuk memudahkan pengguna berinteraksi dengan komputer. GUI merupakan antarmuka pada sistem operasi komputer yang menggunakan menu grafis. Pengguna berinteraksi melalui ikon, menu, dialog dengan buton, dan text box, radio, buton.
dalam kurung untuk satu pilihan atau snack box atau dalam banyak pilihan. 2. Antar muka berbasis perintah. Sistem operasi berbasis Cili merupakan tipe antar muka melalui teks terminal. 3. Melalui suara atau audio. Antar muka menggunakan suara memungkinkan pengguna mengucapkan sesuatu yang hasilnya akan direkam dalam bentuk format audio. Melalui berbagai piranti masukan lainnya. Selain melalui perangkat lunak, pengguna dapat berinteraksi langsung ke komputer melalui piranti masukan, seperti yang dijelaskan sebelumnya. C. Kolaborasi dalam sistem komputer. Dari semua uraian di atas terlihat bahwa di dalam sebuah sistem komputer, perangkat keras berkolaborasi dengan perangkat lunak aplikasi atau piranti lain melalui sistem operasi. Sistem operasi pun berkolaborasi dengan aplikasi untuk berinteraksi dengan pengguna. Kolaborasi itu menghasilkan sebuah sistem komputasi yang akan bermanfaat bagi pengguna. Interaksi antar muka, hardware, dan software terlihat sedikit lebih rumit karena software harus dirancang dan dibuat agar mengenali atau dikenali oleh hardware. D. Sistem operasi. Sistem operasi dalam perangkat lunak, sistem yang mengelola perangkat keras komputer, sumber daya perangkat lunak, dan menyediakan layanan umum untuk program komputer. Sistem operasi berfungsi untuk mengendalikan, mengontrol, atau memberikan koneksi antar perangkat keras komputer. Fungsi sistem operasi secara lebih rinci dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Menyediakan antarmuka ke pengguna untuk berinteraksi dengan komputer tanpa antarmuka yang mudah digunakan komputer akan sulit untuk digunakan. 2. Mengendalikan input dan output. 3. Mengolah perangkat keras dan peripheral. Oke. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.